Va, 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 sai perché mi batte il corazón. Ho visto Valentino, mamma, innamorato sono. No, va, 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 no, va, 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 sai perché mi batte il corazón. Ho visto Valentino, mamma, innamorato sono. Valentino Rossi memang sakti. Paolo Ciabatti hampir pasti amankan kursi tim Pramac Racing buat Franco Morbidelli. Usaha Valentino Rossi membawa Franco Morbidelli ke tim Pramac Racing untuk MotoGP 2024 sudah mulai terlihat hasilnya. Kesepakatan Franco Morbidelli bergabung dengan tim Pramac Racing pada MotoGP 2024, dikabarkan tinggal menunggu waktu saja. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Sporting Director Ducati, Paolo Ciabatti, sebagai orang paling bertanggung jawab soal kontrak pembalap di kubu Borgo Panigale. Tidak, Marc Marquez tidak masuk proyek kami saat ini. Rasanya sudah sangat pasti kursi Pramac Ducati akan menjadi milik Morbidelli, kata Ciabatti dilansir Gridotto.com dari Paddock GP. Morbidelli pun patut bersyukur, karena banyak yang menilai karir sang pembalap sudah hampir berakhir, usai Yamaha mendepaknya dan merekrut Alex Rins. Bahkan Frankie sudah sempat ditawari untuk balapan ke Wurzbecca, sebelum akhirnya kursi di beberapa tim satelit Ducati terbuka. Rossi pun berhasil meyakinkan Ducati bahwa Morbidelli masih layak berada di level tertinggi MotoGP, terlepas dari masalah performa bersama Yamaha di 2 musim terakhir. The Doctor juga berusaha mempertahankan Marco Bezzecchi di tim VR46, sehingga kursi di tim Pramac bisa menjadi milik rider berdarah Brasil Italia itu. Juara Moto2 2017 tersebut juga bisa tersenyum lebih lebar, lantaran akan mendapat motor spek terbaru dari Ducati musim depan. KTM anggap terlalu dini reuni dengan Marc Marquez, tunggu MotoGP 2025 saja. Manajer tim Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Guidotti, meyakini bahwa MotoGP 2024 masih terlalu dini bagi pihaknya untuk reuni dengan Marc Marquez. Pasalnya, KTM masih terikat kontrak dengan 5 pembalap, sementara Marquez masih terikat kontrak dengan Repsol Honda. Sebagai catatan, Marquez merupakan ex-rider KTM. Mereka berkolaborasi saat Marquez berlaga di GP 125cc, 2008 dan 2009. Uniknya, saat itu Guidotti juga merupakan manajer tim skuad yang dibela Marquez. Selama berkolaborasi dengan KTM, Marquez hanya pernah meraih 2 pole dan 2 podium. Jalan Marquez dan KTM kemudian berpisah pada 2010. Ketika Marquez pindah ke Derby dan jadi juara dunia. Kini, akibat Honda sangat terpuruk di MotoGP, Marquez dan KTM digadang-gadang bakal kembali bekerja sama pada 2024, meski Marquez masih terikat kontrak dengan Honda. Menurut Guidotti, KTM tak seharusnya mencari rider lain ketika motor RC16 belum konsisten menunjukkan potensinya. Di tangan Brad Binder dan Jack Miller, motor itu memang kini mulai sering terlihat di papan atas. Namun, menurutnya, saling lirik dengan Marquez baru akan realistis dilakukan pada 2025. Bocor dari Carlo Pernat, Joan Mir berpotensi jadi pembalap tim Gresini di MotoGP 2024. Rumor Joan Mir meninggalkan tim Repsol Honda demi gabung tim Gresini Racing di MotoGP 2024, tampaknya bukan isapan jempol belaka. Joan Mir menjadi calon terkuat sebagai pembalap baru tim Gresini Racing di MotoGP 2024, usai 2 calon utama yakni Jake Dixon dan Tony Arbolino memutuskan bertahan di Moto2. Kini giliran manajer Tony Arbolino sekaligus pengamat MotoGP, Carlo Pernat,
yang memberikan bocoran soal potensi Joan Mir bergabung ke kubu Ducati. Sejauh yang kuperhatikan soal Mir, kita tampaknya akan dikasih kejutan untuk musim depan. Dari informasi yang kudapatkan, Mir mungkin akan meninggalkan Honda ke Ducati, kata Pernat, dilansir Gidotto.com dari GP1. Di sisi lain, Sporting Director Ducati, Paolo Ciabatti, sudah hampir pasti menerima Franco Morbidelli sebagai pembalap baru tim Pramac. Jadi dari sini bisa terlihat bahwa Joan Mir punya potensi lebih besar ke tim Gresini Racing. LCR Honda resmi mengonfirmasi Zarco untuk musim 2024. LCR Honda secara resmi telah mengonfirmasi bahwa Johann Zarco akan bergabung dengan tim MotoGP-nya dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Zarco, yang saat ini membalap untuk Pramac Ducati, telah mengumumkan rencananya pada Minggu malam di Austria. Pembalap Prancis itu mengatakan dia ditawari opsi perpanjangan 1 tahun bersama Ducati. Tetapi mungkin dialihkan ke tim lain atau mengambil proyek 2 tahun dengan Honda yang diklaim Zarco, termasuk opsi untuk 2026. Saat menyambut Zarco, Kepala Tim LCR Honda Lucio Cecchinelli mengonfirmasi bahwa pemain berusia 33 tahun itu akan membalap dengan warna Castrol, menggantikan Alex Rins yang pindah ke Yamaha. Kami sangat bersemangat menyambut Johann ke tim LCR Honda Castrol dengan semua detail dan tanda tangan masing-masing sudah ada, kata Cecchinelli. Ini adalah kembalinya ke tim setelah kami sempat bersama sebentar di tahun 2019, di mana kami sudah bisa melihat potensi dan etos kerjanya. Masih banyak balapan dan pekerjaan yang harus diselesaikan musim ini, tapi kami menantikan dimulainya proyek baru ini pada tahun 2024. Takaaki Nakagami saat ini mengendarai mesin lain yang disponsori Idemitsu, dan dia masih menunggu bagaimana masa depannya setelah 2023. Marco Bezzecchi, Valentino, memberikan banyak tekanan. Juara dunia Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Brad Binder, Red Bull KTM, mampu melepaskan diri lebih awal di depan balapan MotoGP di Spielberg. Perebutan tempat ketiga jauh lebih menarik. Jack Miller dilewati setelah beberapa lap, kemudian Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Luca Marini bertarung memperebutkan tempat ketiga. Bezzecchi butuh 21 lap dari 28 lap untuk melewati Alex Marquez, yang juga harus mundur dari Marini dengan 3 lap tersisa. Setelah lap pertama, Bezzecchi hanya berada di urutan ke-6, dan ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Saya sangat senang dengan podium saya, akui pebalap berusia 24 tahun itu, yang hanya terpaut 6 poin di belakang runner-up kejuaraan dunia, Jorge Martin.